Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, Ki Sabto Lewung. Kali ini kita akan menerapi salah satu klien yang mempunyai keluhan dengan sesak nafas. Sesak nafas deh ya. Sesak nafas. Sesak nafas ini bisa terjadi pada siapapun, tidak memandang usia, jenis kelamin, ataupun sebab akibatnya. Nah, berbicara tentang sesak nafas ini karena terjadi diafragma kita, saluran nafas kita itu mengalami penyempitan. Ini bisa terjadi karena memang mengalami alergi. Alergi itu bisa juga terjadi, efeknya bisa sesak nafas. Yang kedua bisa karena faktor menurunnya kadar oksigen di dalam darah kita. Itu bisa juga terjadi, jadi saturasinya itu 90%, di bawah 90%. Itu kadar oksigennya di bawah itu bisa juga mengalami sesak nafas. Bisa terjadi karena kadar kolesterolnya meningkat atau kadar gulanya, bisa juga trigliseridnya itu bisa meningkat. Ketika kolesterol kita meningkat, trigliserid kita meningkat atau gula kita meningkat, ini bisa memicu penyempitan pembuluh darah di jantung. Ini juga bisa menyebabkan dengan sesak nafas. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa konsultasi ke medis, nanti bisa di lab seperti itu. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara penanganan pertama ketika orang mengalami sesak nafas. Tapi sebelumnya jangan lupa terus dukung channel ini untuk agar lebih berkembang dan juga dapat berbagi manfaat kepada saudara-saudara kita yang mengalami sakit, ataupun juga sebagai pengalaman tambahan ilmu untuk para terapis, sahabat-sahabat terapis tentunya seperti itu. Dukung dengan cara like, komen, share, dan subscribe tentunya. Dan bunyikan lonceng untuk mengetahui notifikasi video-video selanjutnya. Oke, baik. Kali ini saya akan mengkombinasikan antara pijetan ya, dan juga terapi listrik. Kenapa kok saya gunakan terapi listrik seperti ini? Karena listrik itu nanti ketika ada sumbatan-sumbatan di diafragma karena sumbatan dahak, bisa terjadi dahak itu tadi, atau orang Jawa ngarani riak, atau juga karena penyempitan pembuluh darah juga bisa menyebabkan sesak nafas. Saya beberapa kali ketemu klien yang mengalami sesak nafas, tetapi setelah karena faktor kolesterolnya tinggi. Setelah dilakukan pembekaman dengan terapi bekam, bisa dibantu juga dengan fasdu, alhamdulillah beliaunya sekarang sudah normal. Padahal itu hampir 1,5 tahun setiap hari konsumsi obat salbutamol, obat sesak seperti itu. Alhamdulillah, bismillah. Dan perlu diketahui juga tidak ada metode yang lebih baik dari metode yang lainnya kecuali Allah yang maha menyembuhkan. Jadi metode itu relatif ya. Tapi yang penting kita usaha agar tubuh kita tetap sehat, tetap fit, agar ketika tubuh kita sehat, insya Allah aktivitas kita juga lancar, ibadah kita juga akan semakin baik, insya Allah seperti itu. Baiklah sahabat, ketika orang mengalami sesak nafas untuk pertolongan pertama jadi sesak nafas itu ada yang akut. Artinya akut itu terjadi secara tiba-tiba seperti itu. Ini kita bisa tangani dengan menggunakan pijetan. Bisa dengan pijetan, ataupun ketika itu terjadi kronis, artinya sudah lama, jadi kambuh sembuh seperti itu kronis. Ya, tetap kita lakukan terapi seperti ini. Yang perlu kita lakukan ini kita kendorkan. Ini sekaligus saya menggunakan listrik. Nah, ini nyala ini kan ya, nyala. Ini tidak nyala. Jadi pijetkan ini. Nah, ini belikat. Cecek. Usahakan tubuhnya
tegak lurus. Nah, ini kita tarik ke belakang seperti ini. Nah, ini agak gini. Nah, ini kita tarik ke belakang seperti ini. Ini ada apa namanya? Gelugel. Entong-entong. Entong-entong. Entong-entong atau apa ya ngarani bahasa Gelugel nih, gelugel lah, orang Pasuruan gelugel ngarani. Ini kalau orang Jawa ngarani entong-entong. Atau bahu, ya, tulang bahu yang melingkar seperti ini. Nah, ini kita pijat seperti ini. Ini pundaknya kita tarik, ini kita tarik, ini kita tekan. Seperti itu. Relax mawon ini kita biasa satu-satu. Ini relax mawon lah. Ini kita pijat. Ini kita pijat. Suruh kita tarik nafas. Tahan dulu, ya, lepas lewat mulut. Nah, ini sambil kita pijat. Oke. Terus lakukan beberapa kali sampai terasa nyaman. Nah, ini tidak terjadi penegangan otot di area dada yang merupakan rumahnya paru-paru, ibaratnya seperti itu. Insya Allah nanti juga akan mengurai sesaknya seperti itu. Ada orang yang sesak karena alergi dingin, dingin, lalu dia sesak seperti itu juga ada. Karena itu tadi penyempitan diafragma ataupun saluran pernafasan tidak bisa melebar seperti itu. Apalagi dipicu dengan pembuluh darahnya yang kotor karena akibat kolesterol, trigliserid ataupun gula. Nah, untuk memastikan itu ya silakan dicek di lab. Ini kita sebagai terapis tradisional, juga sebagai konsultasi holistik, artinya memadukan penyakit itu tidak hanya karena faktor fisik, tapi juga faktor fisikis. Oke. Tarik nafas. Oke, tahan. Oke. Sakit nih. Sakit. Oke. Lepas kalem-kalem lewat mulut. Oke. Ini lakukan terus-menerus seperti ini. Ini untuk membantu meringankan, memperlancar peredaran darah di area paru-paru. Ini di listrik di kaki terasa langsung panas. Kenapa biasanya terjadi? Karena memang itu tadi. Karena setrum itu, aliran listrik itu mengalir dalam aliran darah. Ketika darahnya bermasalah, terlalu banyak kolesterolnya menumpuk, terjadi sumbat-sumbatan, trigliseridnya tinggi, atau bisa gulanya naik, itu maka kita akan bisa merasakan, maka akan semakin cepat panas. Nah, ini naik sendiri nih lah. Nah, lihat kan? Ini menandakan ada aliran listrik yang masuk. Ini biasanya kalau orang stroke, ini kalau stroke lumpuh 100% dari awal, ini nggak bisa gerak. Biasanya saya kalau menangani stroke 3 kali atau 4 kali pertemuan, itu biasanya insya Allah sudah ada gerakan seperti itu. Seperti ini pijat seperti ini, terus dipijat. Terus area depan ini, ini. Jadi dari puting susu ke atas kira-kira 4 jari, keluar 1 jari, yang titik ini. Ini dipijat kalem-kalem, ditekan. Ini kalau pijat dari dalam keluar seperti ini. Lakukan kalem-kalem seperti ini. Dan terusnya tarik nafas. Tarik nafas, kita tekan. Lepas, lihat mulut kalem-kalem. Ada obat herbal yang bisa membantu kita ketika kita sesak nafas. Caranya mudah sekali. Jahe, rimpang jahe itu kita geprek, ya. Kita geprek, kita kasih kencur kira-kira
seujung ibu jari seperti itu, jadikan satu, terus kita seduh dengan air panas, bisa ditambahkan madu. Itu untuk membantu untuk melancarkan pernafasan kita ketika sedang sesak seperti itu. Jahe kita ambil secukupnya, terus kasih campur kencur seujung ibu jari, cuci bersih, terus kita kasih air panas, kita seduh di dalam gelas, kasih air panas, terus kita campur madu, atau bisa dengan gula sedikit ya. Jadi insya Allah itu bisa membantu meringankan sesak nafas kita seperti itu. Oke. Sakit nih? Sakit pun dia mas sebelah sini. Ini yang sakit nih. Kita fokus di sini. Oke. Sekali lagi, saya tidak menyarankan sahabat-sahabat sekalian, jika tidak ada pelatihan khusus atau punya di dalam pengawasan dengan ahlinya, jangan melakukan terapi setrum. Saya sangat seperti itu. Jadi harus ada pelatihannya. Sangat luar biasa sekali setrum itu. Oke, tarik nafas. Oke, tahan. Lepas, lihat mulut kalem-kalem. Oke. Tarik nafas. Tahan. Lepas kalem-kalem. Oke. Saya mulai kapan deh? Angsal ganti tenang. 3 hari. Sesuknya sudah 3 hari. Kalau beliau ini tadi ketika kita lakukan pembekaman lebih cenderung ke kolesterol. Sebenarnya punya sesek enggak? Boten. Nah, itu agak putih kan tangannya. Oh kan merah sekali ya, merah ya. Nah, jadi kalau tadi dia diagnosa telapak tangannya cenderung karena kolesterolnya dan trigliserida agak meningkat. Nah, itu bisa terjadi penyumbatan di area saraf-saraf di diafragmanya seperti itu. Itu tadi sahabat ya. Kalau untuk pemijatnya seperti itu tadi, lakukan itu dengan lembut, apalagi untuk anak-anak juga baik sekali. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini baunya kita tarik ke belakang, terus kita cari entong-entongnya. Ini kita pijat seperti itu untuk meringankan sesaknya. Itu juga untuk penyakit batuk juga ya. Biasanya ada hubungannya, batuk, sesak itu ada hubungannya. Ketika orang batuk, ini sakit. Ya, ini sakit. Ketika orang batuk bisa terjadi sesak nafas. Kenapa? Ketika kita batuk, kita mengeluarkan oksigen, kita belum ngerupi oksigen, kita sudah keluar lagi. Jadi asupan oksigen ke darah itu berkurang karena keburu dengan batuknya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah mengalaminya seperti itu. Jadi batuk terus menerus, akhirnya terjadi sesak nafas. Diteskan juga hidup. Karena kalau kita pakai listrik 220 volt, jadi listriknya itu mengalir di daerah mana saja. Ini bagusnya seperti itu loh, di telinga juga hidup. Beda kalau kita pakai alat, kalau ada alat itu statis, artinya dia hanya cuma diam saja. Kalau ini enggak, ini mengalir seluruh tubuh listriknya. Jadi ketika tubuh kita, darah kita dialiri listrik seperti itu, maka insya Allah
peredaran darah akan lebih lancar lagi. Sumbatan-sumbatan di saraf-saraf atau pembuluh darah kita terkecil, kapilernya, neuropatiknya seperti itu. Insya Allah dia akan teralih listrik. Karena intinya listrik itu kan panas, kalor. Jadi ada sumber panas. Nanti ketika ada sumbatan-sumbatan darah kita itu butuh panas itu tadi. Kenapa kadang-kadang dokter itu menyarankan, petugas medis itu menyarankan ketika orang diabetes, kolesterolnya tinggi harus banyak gerak. Kalau orang kolesterol, gula, tidak mau gerak, ya otomatis kan darah yang menggumpal di saraf-sarafnya atau di neuropatinya atau di kapilernya pembuluh darah kapiler dia nggak bisa jalan. Jadi ketika kita olahraga suhu tubuh kita meningkat maka darah kita akan lancar seperti itu. Ya, tarik nafas, lepas. Rasanya gimana? Lebih enakan? Oke. Sekarang duduk iftiros. Ya, iftiros. Duduk seperti sholat nih. Ya. Ini terakhir. Kita lemeskan. Ya, belakang. Ini dikaitkan. Dikaitkan ini. Diingatan. Belakang. Oke, sip. Oke. Dan buka. Lemas mawon, lemas. Terus, lemas. Oke, lemas, relax mawon. Relax. Yes. Paling sehat. Seperti itu kawan. Jadi sebenarnya penyakit itu mudah untuk diobati. Yang susah itu sakit pikirnya. Nah, itu. Kalau kita sakit tetap usaha, kita ikhtiar. Tidak ada kesembuhan melainkan hanya Allah yang memberikan kesembuhan. Tidak ada metode yang lebih baik dari metode satu dengan metode yang lainnya. Kecuali Allah menyembuhkan seperti itu. Tetap semangat sahabat. Jangan lupa dukung terus channelku dengan likes, comment, share, dan subscribe. Salam sehat. Sabtu